yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 gelombang 1. Ya, benar ya, gelombang 1 tahun 2023 ya. Jangan sampai salah, nah, belum seharusnya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, pertama-tama kita patut bersyukur teman-teman karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali bersama-sama walaupun secara virtual dalam rangka mempersiapkan pertarungan terakhir teman-teman ya dalam pelaksanaan PPG Prajabatan ini. Jadi di akhir ini teman-teman nanti akan berhadapan dengan beberapa ujian sehingga nanti setelah semuanya terlewati, setelah semuanya terselesaikan dan teman-teman dinyatakan lulus, dapat menyandang gelar GR atau guru profesional begitu. Nah, sebenarnya pada waktu yang lalu itu sudah disampaikan terkait dengan rambu-rambu atau mungkin panduan ya untuk teman-teman melaksanakan atau mempersiapkan UKP PPG ini gitu. Nah, ada beberapa hal di sana yang disampaikan dan kami yakin itu sudah cukup jelas. Namun beberapa di antara teman-teman beberapa waktu belakangan ini sempat bertanya apakah ada sosialisasi, karena mungkin dalam benak teman-teman di sini ada beberapa hal mungkin yang perlu dikonfirmasi dan juga didiskusikan. Nah, apa yang akan saya sampaikan di sini, apa yang akan kami sampaikan, itu tidak jauh dan juga tidak berbeda dari apa yang sudah sebelumnya kami agihkan terkait dengan rambu-rambu pelaksanaan UKP PPG ini gitu. Jadi nanti pada pelaksanaannya mungkin akan lebih banyak diskusi ya terkait dengan rambu-rambu tersebut. Mungkin ada beberapa hal yang belum dipahami, lalu ada situasi-situasi atau kondisi yang mungkin tidak relevan dengan panduan atau regulasi itu gitu sehingga kita bisa diskusikan dan kita punya kesamaan persepsi terkait dengan apa yang perlu kita persiapkan dan bagaimana pelaksanaan UKP PPG ini gitu. Nah, ini informasi umumnya ya, teman-teman. Jadi, peserta PPG, UKP PPG ini adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 yang telah lulus seluruh mata kuliah dengan nilai minimal B dan juga memiliki indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00. Jadi nanti akan ada pengumuman teman-teman terkait dengan pelaksanaan perkuliahan yang sudah teman-teman laksanakan selama beberapa waktu belakang ini. Mulai dari semester 1, semester 2, gitu, mata kuliah PPL, dan lain sebagainya. Itu. Nah, di sana akan ada informasi bahwa teman-teman sudah lulus semua perkuliahan atau belum lulus gitu. Sehingga berdasarkan itu, dasarnya teman-teman nanti bisa mendaftar atau mulai mempersiapkan untuk mengikuti kegiatan UKP PPG ini gitu. Nah, tadi sudah saya konfirmasi ke bagian IT. Jadi nilai-nilai yang sudah teman-teman dapatkan melalui ujian mulai UAS itu sudah sedang proses diakumulasi sehingga nanti dalam waktu dekat akan diumumkan dan akan diberikan surat terkait dengan kelulusan dari mata kuliah yang sudah teman-teman laksanakan selama semester 1 dan semester 2. Nah, begitu. Nah, penyusunan dokumen UKP PPG ini dan juga pengambilan video praktik pembelajaran itu dapat dikerjakan nanti pada waktu rentang yang sudah ditetapkan oleh LPTK yang mengacu pada surat sebelumnya yang sudah dikirimkan oleh pusat itu. Dengan juga memastikan bahwa proses tersebut dilakukan setelah seluruh siklus dalam praktik pengalaman lapangan 2 itu sudah diselesaikan. Jadi teman-teman di sini sudah bebas dari tugas-tugas, itu sudah semuanya memenuhi tagihan-tagihan, maka selanjutnya setelah itu dipastikan selesai, maka teman-teman akan mulai berproses untuk mempersiapkan ini. Selesai bukan berarti teman-teman sudah tidak lagi berada di sekolah itu, tetapi melaksanakan kembali kegiatan pembelajaran untuk mempersiapkan UKP PPG ini begitu.
Nah, ada ketentuan penyusunan dokumen, teman-teman. Yang pertama, ketentuan penyusunan dokumen UKP PPG ini dan pengambilan video praktik pembelajaran itu disampaikan pada surat yang sudah disampaikan. Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, apa yang akan saya sampaikan di sini, apa yang akan kita bahas, begitu, tidak akan lepas atau keluar gitu, dari rambu-rambu yang sudah disampaikan pada surat sebelumnya, begitu. Nah, khusus untuk peserta UKP PPG bidang studi bimbingan dan konseling, dokumen perangkat pembelajaran maupun video praktik pembelajaran yang disampaikan untuk UKP PPG itu agak berbeda. Itu terdiri dari rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal, lalu rencana pelaksanaan layanan konseling individual, ada video praktik pembelajaran layanan bimbingan klasikal, dan juga video layanan konseling individual. Nah, mungkin teman-teman yang berada pada bidang studi bimbingan dan konseling itu apa ya? Mungkin dokumennya agak lebih ya daripada yang bidang studi mata pelajaran begitu. Oke. Nah, ini nanti kegiatan UKP PPG yang akan teman-teman laksanakan di akhir atau pelaksanaan UKP PPG yang akan teman-teman laksanakan. Jadi, kompetensi lulusan teman-teman nanti sebagai guru profesional akan diuji melalui dua kegiatan. Yang pertama, uji kinerja. Yang kedua itu adalah uji tertulis. Nah, untuk waktu-waktunya nanti akan saya share menyesuaikan juga dengan apa yang sudah di-share dalam surat itu. Yang pertama, terkait dengan uji kinerja akan ada 4 penilaian. Yang pertama, terkait dengan perangkat pembelajaran, itu berupa dokumen ya, lalu praktik video pembelajaran, berupa video nanti, terus secara lebih lengkap nanti akan saya jelaskan. Itu. Lalu ada dokumen teaching filosofi atau studi kasus, gitu. Dan yang terakhir adalah wawancara. Nah, wawancara ini akan dilaksanakan secara terpisah, teman-teman. Gitu. Jadi terpisah, tidak berbarengan dengan ketiga penilaian sebelumnya, yaitu perangkat pembelajaran, praktik pembelajaran, dan juga dokumen teaching filosofi. Nah, nanti itu akan dijadwalkan kembali pada saat penilaian itu berlangsung. Gitu. Ya. Nah, yang kedua, ujiannya adalah ujian tertulis, yaitu ada tes PU dan juga PCK. PU itu pengetahuan umum dan PCK itu content knowledge, terkait dengan bidang studi dari teman-teman. Misalnya kalau bidang studi BK ya terkait dengan bidang studi BK. Kalau yang IPA terkait dengan IPA dan lain sebagainya. Kalau pengetahuan umum itu ya umum, yang semuanya seharusnya setiap guru itu menguasai. Itu. Yang kedua, dalam ujian tertulis itu akan ada tes urian berbasis kasus. Jadi, selain nanti teman-teman dihadapkan dengan tes objektif, teman-teman juga akan dihadapkan dengan tes uraian berbasis kasus. Jadi, akan dihadapkan dengan beberapa kasus atau soal-soal, lalu di dalam soal-soal itu akan teman-teman jawab terkait dengan apa pemahaman yang teman-teman miliki, termasuk juga terkait dengan bagaimana kemampuan high order thinking skill teman-teman terkait dengan kasus-kasus yang sudah disampaikan. Begitu ya. Jadi jelas ya, ada dua ujian yang akan teman-teman ikuti, yaitu UKIN dan juga ujian tertulis. Kalau UKIN ada 4 penilaian, kalau ujian tertulis ada 2 penilaian. Gitu. Oke. Oke. Nah, ini jadwal pelaksanaan UKP PPG. Gitu. Jadi pendaftaran itu akan dimulai dari tanggal 10 sampai dengan 15 Juni, itu melalui laman UKM PPG, lalu periode unggah dokumennya itu mulai dibuka dari tanggal 19 dan juga ditutup tanggal 21 Juni. Tuh. Jadi yang diunggah itu nanti ada laporan studi kasus dan juga perangkat pembelajaran. Nah, sama halnya juga dengan unggah video praktik pembelajaran. Jadi saudara-saudara nanti akan mengunggah linknya ya, linknya seperti apa namanya, bukan bukan videonya yang diunggah gitu, tetapi linknya, link dari lokasi video yang teman-teman sudah unggah di Drive.
Begitu itu juga dilaksanakan dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni. Lalu, pelaksanaan tes objektif dan uji tertulis itu dilaksanakan dari tanggal 29 sampai dengan 30 Juni. Itu dilaksanakan secara luring di LPTK masing-masing. Jadi, teman-teman akan melaksanakan kegiatan tes itu di UPIKSA, ya, di UPA TIK. Itu. Nah, lalu dokumen dan juga video yang sudah teman-teman unggah pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 itu akan dilakukan penilaian oleh penguji dari tanggal 1 sampai dengan 10 Juli. Begitu juga untuk pelaksanaan wawancara. Itu akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 10 Juli. Jadi sebenarnya terkait dengan unggah dokumen, pelaksanaan tagging video, itu sudah berakhir. Terus unggah video praktiknya juga sudah berakhir. Hanya teman-teman menunggu terkait dengan jadwal wawancara dan juga penilaian. Kalau penilaian kan sudah nanti urusan penguji itu. Jadi saudara-saudara tinggal menyiapkan saja diri untuk mengikuti wawancara. Tuh. Ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Mas tadi, ini informasi tambahan walaupun tidak ada di dalam panduan atau surat, di lampiran surat itu, pengalaman sebelumnya, begitu, ujian itu dilaksanakan secara daring, gitu. Lalu teman-teman nanti akan diuji oleh dosen atau penguji itu dari unsur guru dan juga dosen itu dari lintas LPTK, yang jelas bukan dari LPTK tempat teman-teman melaksanakan pembelajaran atau PPG. Begitu. Jadi yang menilai bukan kami di kampus Undiksa, tetapi teman-teman di kampus lain. Jadinya penilaiannya itu lebih objektif ya. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Mas tadi, selaku koordinator divisi akademik, menghimbau kepada adik-adik atau teman-teman di sini yang memang harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga apa yang saudara-saudara sudah siapkan itu dapat dinilai sesuai dengan apa yang seharusnya dan hasilnya pun sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Oke. Nah, ini terkait dengan dokumen dan juga video praktik pembelajaran. Gitu. Nah, perangkat pembelajaran dan juga video praktik pembelajaran itu merupakan komponen uji kinerja, uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru prajabatan yang dirancang untuk menilai kompetensi teman-teman dalam merancang perangkat, melaksanakan pembelajaran, dan juga mengevaluasi pembelajaran. Itulah cakupannya. Perangkat pembelajaran berupa modul, modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang disiapkan untuk praktik pembelajaran. Jadi tidak berbeda ya. RPP-nya seperti apa, pelaksanaan pembelajarannya itu juga harus mengikuti dengan itu. Jadi jangan nanti ada salah mengunggah atau tidak sesuai. Jadi apa yang direncanakan itulah yang dilaksanakan. Sehingga karena ini adalah perencanaan yang memang direncanakan sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya pun juga sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Gitu. Nah, lalu video praktik pembelajaran itu menggambarkan tahapan pembelajaran secara utuh, mulai dari persiapan sampai dengan penutupan. Nah, video itu berisi rekaman proses pembelajaran langsung atau real teaching dalam durasi 2 JP. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, 1 JP itu berapa menit? Gitu. Nah, mayoritas biasanya 45 menit. Tapi itu sangat menyesuaikan sekali dengan tempat teman-teman melaksanakan praktik PPL. Gitu. Nah, yang selanjutnya, pembelajaran itu dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan kurikulum merdeka. Itu diutamakan. Walaupun di sini tidak diharuskan ya. Jadi penilaiannya pun juga seperti itu. Memang diutamakan penggunaan kurikulum merdeka. Nah, misalkan di tempat teman-teman melaksanakan PPL itu tidak menggunakan kurikulum merdeka, ya silahkan sesuaikan dengan yang ada di situasi di tempat saudara melaksanakan praktik atau PPL gitu ya. Nah, terkait dengan ketentuan pembuatan perangkat pembelajaran, jadi
perangkat pembelajaran yang digunakan dalam ujian kinerja itu berupa yang pertama, hasil perkuliahan atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian. Jadi khusus untuk ujian, bukan yang sebelum-sebelumnya sudah sempat dilaksanakan. Atau yang sebelum-sebelumnya mungkin eh, dokumennya sudah sempat diunggah dalam sistem gitu. Lalu hasil pengembangan sendiri, bukan disalin dari milik orang lain. Nah, mohon ini bisa dicermati ya, saudara-saudara, jangan sampai nanti ditemukan bahwa itu adalah plagiasi, ya nanti saudara-saudara bisa dieliminasi gitu, tidak diberikan kelulusan gitu. Dan diutamakan dokumen kurikulum merdeka sesuai dengan fasenya. Jadi kalau misalnya yang melaksanakan PPL di TK, fasenya seperti apa? Di SD, fasenya seperti apa? Kan ada beberapa bagian di SD. Begitu juga di SMP, di SMA, fasenya seperti apa? Kalau mengajar di kelas 10, kan fasenya berbeda dengan yang pembelajaran yang dilaksanakan di eh, kelas 11 dan juga 12. Itu. Nah, sesuaikan dengan itu. Dan perangkat pembelajaran diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh panitia UKP PPG dengan menggunakan format PDF dengan nama file perangkat pembelajaran underscore nama mahasiswa underscore NIM teman-teman. Itu ya, itu terkait dengan perangkat pembelajaran. Nah, berikutnya terkait dengan ketentuan pembuatan video pembelajaran. Nah, video praktik pembelajaran yang saudara-saudara akan susun nanti yang dinilai nantinya dalam UKP PPG itu dibuat berdasarkan kurikulum merdeka sesuai dengan fasenya. Jadi sejalan dengan RPP yang sudah disusun itu. Lalu menggunakan modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang setelah disediakan. Jadi apa yang direncanakan itu yang dilaksanakan. Itu. Lalu direkam saat mengajar dengan durasi 2 JP. Itu. Nah, kalau misalkan PAUD, ya menyesuaikan. Kalau PAUD biasanya berapa JP. Terus 1 JP itu berapa menit biasanya. Ya sesuaikan dengan tingkat fasenya. Gitu. Lalu format yang digunakan dalam video itu adalah MP4. Nah, ini mohon menjadi pencermatan, jangan sampai formatnya berbeda. Karena nanti ketika penguji itu melakukan penilaian, dia akan klik begitu, akan langsung tampil di sistemnya, sehingga kalau mungkin ya, kalau formatnya berbeda, begitu, ini biasa terjadi tidak hanya di prajabatan, dalam jabatan juga itu kadang-kadang tidak muncul. Gitu. Jadi apa yang ada pada saat penguji melakukan penilaian, kalau misalnya di sana formatnya tidak sesuai, videonya tidak muncul, ya sudah. Kalau misalkan saya yang menilai, kan saya tahu mahasiswa saya siapa begitu ya. Karena di sini yang menilai bukan dari LPTK tempat teman-teman melaksanakan perkuliahan, ya tidak mungkin itu kembali dikomunikasikan. Walaupun itu biasanya akan ada pemantau yang bertugas untuk menghubungkan itu. Gitu. Ya kalau misalkan pengujinya ya sudah ini saja yang ada, saya nilai ini saja. Kalau misalnya tidak ada ya tidak saya nilai. Ya tidak salah pengujinya seperti itu. Sehingga ini harus benar-benar dicermati sehingga video yang saudara-saudara nanti akan unggah dan dinilai oleh penguji itu sudah bisa dinilai begitu. Lalu video yang saudara-saudara akan buat itu gambarnya harus fokus gitu. Suaranya harus jelas dan videonya harus stabil begitu. Misalkan diletakkan di bagian mana agar semuanya terlihat begitu. Terus suara saudara-saudara juga harus jelas. Saudara-saudara juga mungkin melibatkan siswa dalam diskusi dan lain sebagainya itu juga harus jelas. Lalu fokusnya juga harus jelas, jangan sampai ada blur misalnya begitu. Atau mungkin karena merekamnya itu sambil dipegang gitu ya, jadi tidak stabil, jangan sampai seperti itu. Karena dalam panduan sudah disampaikan seperti itu. Tuh. Lalu video yang saudara-saudara akan take nanti gitu harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Tuh. Dan tidak ada penambahan aksesoris. Misalnya di awal
ditampilkan dulu profil sekolah, profil mahasiswa saya dari Undiksa, asal saya, hobi saya punya adik dan lain sebagainya, itu tidak perlu. Itu jadi aktivitas pembelajarannya saja yang direkam. Atau mungkin ada latar belakang musik, itu tidak usah, karena sudah di apa namanya disampaikan seperti itu dalam panduan. Kalau misalkan seperti itu ya tentu saja akan mengurangi penilaian. Tuh. Lalu video tadi yang diunggah itu terdiri atas yang pertama rekaman utuh selama 2 JP tanpa editing dengan nama file video utuh underscore nama mahasiswa underscore nim. Itu utuh. Itu. Jadi tidak ada potongan-potongan atau editing-editing. Gitu. Jadi seperti yang disampaikan di sini tanpa editing. Apapun yang terjadi di sana, ada siswa yang menangis misalnya, ada apa namanya suara yang ribut misalnya, ya tidak bisa kita kita edit itu begitu. Yang bisa adalah saudara harus kondisikan kelas sedemikian rupa sehingga pelaksanaan pembelajaran itu berjalan seperti apa yang kita rencanakan dan sudah rancang dalam RPP. Dan memang seharusnya seperti itu. Ya. Yang kedua, rekaman video yang telah diedit itu berdurasi 20-30 menit. Jadi selain rekaman utuh, juga rekaman video yang sudah diedit durasinya 20-30 menit dengan memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran sesuai dengan modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, penulisan nama filenya seperti ini, video edit underscore nama mahasiswa underscore name. Begitu. Jadi ada 2 video nanti yang diunggah, selain video yang asli, juga video yang sudah diedit. Gitu. Ya. Nah, ketentuannya apa? Yang pertama, disimpan di drive masing-masing saudara-saudara. Di videonya itu nggak diunggah ke sistem, tapi di drive masing-masing saudara. Lalu, video tadi, linknya itu ditautkan ke laman ujian yang sudah ditetapkan atau di sistem. Nah, ini yang sering menjadi permasalahan. Gitu. Biasanya peserta itu lupa membuka link itu gitu atau memberikan akses kepada orang lain untuk membuka video itu sehingga ketika dibuka you need permission. Wah, kalau sudah seperti itu, kalau misalkan pengujinya misalnya nggak mau tahu, ya sudah nggak mau menilai dia, gitu nggak akan ada nilainya. Sehingga ini sangat ditekankan sekali, mohon dibuka aksesnya sehingga siapapun yang mau mengakses itu pada saat ujian bisa membuka video itu. Tuh, ini berulang kali terjadi seperti ini. Gitu. Tapi saya yakin teman-teman di sini apa namanya semuanya melek teknologi sehingga hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Tuh, ya. Oke, itu untuk bidang studi mata pelajaran. Nah, berikutnya ini khusus untuk bidang studi bimbingan dan konseling. Nah, yang disusun itu adalah rencana pelaksanaan layanan. Itu karena dalam bimbingan dan konseling kita tidak melakukan kegiatan pembelajaran, tetapi memberikan layanan bimbingan dan juga konseling kepada siswa. Entah itu konseling secara klasikal atau individu. Gitu. Jadi, RPL dan video layanan bimbingan klasikal dan konseling individual yang saudara-saudara nanti akan susun itu merupakan komponen uji kinerja, uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru, prajabatan yang dirancang untuk menilai kompetensi saudara-saudara dalam merancang serta mengevaluasi layanan bimbingan dan juga konseling. Cakupannya, rencana pelaksanaan layanan itu atau RPL disiapkan untuk praktik layanan. Di video praktik layanan itu menggambarkan tahapan layanan secara utuh. Dari awal misalnya ada apa namanya rapor, lalu berikutnya ada tahap inti, lalu ada tahap probing misalnya sampai dengan penutup. Gitu. Nah, video itu berisi rekaman proses pemberian layanan secara langsung dengan durasi 1 JP. Jadi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu tidak mungkin lebih dari 1 JP karena ada batasan idealnya 45 sampai dengan 55 menit gitu ya. Nah, selanjutnya ketentuannya, jadi setiap peserta
bidang studi bimbingan dan konseling itu wajib menyusun rencana pelaksanaan layanannya, itu RPLKI individual, dan juga rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Jadi ada dua, konseling individual dan juga bimbingan klasikal. Kalau klasikal itu di kelas, kalau individual itu ya secara individu antara guru BK dan juga konselingnya atau siswanya. Gitu. Nah, ketentuannya, jadi nanti teman-teman itu menyusun satu RPL konseling individual dan juga satu RPL bimbingan klasikal, berdurasi masing-masing 1 JP. Nah, RPL itu dilengkapi dengan hasil asesmen dan juga pengumpulan data yang diperlukan. Jadi, bukan hanya apa yang akan kita laksanakan dalam konseling atau dalam layanan, tetapi hasil asesmennya bagaimana. Itu sehingga akan nyambung need assessment yang sudah didapatkan hasilnya itu dengan pelaksanaan layanannya. Itu ya. Lalu RPL itu diunggah untuk uji kinerja dan tidak boleh sama dengan yang digunakan pada saat melaksanakan PPL. Nah, sama dengan bidang studi mata pelajaran. Nah, RPL yang diunggah ke sistem itu menggunakan format PDF ya, teman-teman. Ini sama juga untuk yang mata pelajaran. Jadi, formatnya itu dengan nama RPLKI, nama mahasiswa, lalu NIM untuk rencana pelaksanaan layanan konseling individual, lalu untuk yang bimbingan klasikal itu RPLBKHL, RPLBKAL, gitu ya, underscore nama mahasiswa, underscore NIM. Nah, ini untuk rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Oke. Yang selanjutnya terkait dengan video praktik layanan bimbingan klasikal. Jadi ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, video itu dibuat berdasarkan RPL, sama dengan mata pelajaran juga. Tuh. Disusun dan juga diunggah pada laman yang sudah disediakan. Jadi apa yang saudara sudah susun, saudara unggah di sistem, itu juga pelaksanaan pelayanan yang akan dilaksanakan. Karena nanti penguji akan menyesuaikan teman-teman. RPL-nya seperti apa gitu, atau yang mata pelajaran RPP-nya seperti apa, lalu aksinya seperti apa gitu di dalam kelas, sesuai enggak gitu, atau berbeda misalkan, itu akan mempengaruhi penilaian gitu. Lalu direkam saat memberikan layanan bimbingan klasikal dengan durasi 1 JP. Nah, sama seperti bidang studi mata pelajaran, formatnya MP4 juga gitu. Ya, sama juga, gambarnya harus fokus, suaranya juga harus jelas, videonya harus stabil. Dan videonya harus menampilkan seluruh aktivitas layanan dari awal sampai dengan akhir. Dan tidak ada penambahan aksesoris seperti tadi, profil sekolah, profil mahasiswa, atau lain-lain, pembukaan misalnya, dan lain sebagainya gitu. Atau latar belakang musik itu tidak usah diisi. Lalu yang diunggah itu sama seperti sebelumnya, jadi ada video yang utuh tanpa editing, lalu rekaman video yang telah diedit berdurasi 20 sampai dengan 30 menit. Mohon maaf Pak Kade, Ya, Eh, mungkin langsung bisa ke slide terakhir karena di kolom chat saya lihat dan sepertinya memang tidak ada mahasiswa BK di kita Pak Kade ya untuk oh angkatan gitu. ini. Oh iya iya iya. Ah, Nggih, ah, nggih, nggih. iya. Oke. Ya, biar Ini sudah langsung nanti selesai lebih juga. banyak diskusi mungkin. Ya. Ya, Oh ya, oke. Terima kasih Pak Made sudah diingatkan. Mungkin langsung ke studi kasus ya. Oke. Nah, ini terkait dengan teaching filosofi, teman-teman, atau studi kasus. Jadi tujuannya adalah untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam merefleksikan ya, merefleksikan pengalaman dan juga mengartikulasikan pandangan filosofis serta nilai-nilai pendidikan, khususnya pendidikan formal. Ya. Nah, pelaksanaannya yang pertama itu definisikan dulu satu kasus yang pernah teman-teman hadapi sebagai guru atau tenaga pengajar. Nah, boleh pengalaman saat melaksanakan PPL. Gitu. Lalu tuliskan dengan singkat situasi apa yang harus teman-teman hadapi, itu serta tugas dan juga peran teman-teman pada saat itu. Gitu.
Jadi kasusnya deskripsikan dulu bahwa misalnya ada siswa di sekolah tempat saya bertugas atau di sekolah tempat saya melaksanakan PPL, kemampuan literasi siswanya sangat rendah sekali. Itu bahkan kelas sekian masih belum bisa membaca dan lain sebagainya. Misalnya begitu. Nah, itu deskripsikan dulu secara singkat. Lalu peran saudara pada saat itu sebagai apa? Dan bagaimana peran saudara pada saat itu? Gitu. Lalu yang kedua, berikan refleksi terhadap pengalaman saudara-saudara dalam hubungannya dengan pandangan filosofis dan juga nilai-nilai yang saudara yakini tentang pendidikan. Menurut saya, pendidikan itu harusnya eh, tidak mendiskriminasi daerah 3T gitu misalnya. Menurut saya, pendidikan itu harus merata dan lain sebagainya. Apa yang saudara-saudara sudah yakini tentang pendidikan itu, gitu. Jadi apa namanya, refleksikan itu terhadap pengalaman yang sudah saudara-saudara temukan di lapangan. Nah, caranya yang pertama, jelaskan dulu upaya-upaya yang sudah saudara lakukan untuk menangani situasi tersebut. Setelah kita mendeskripsikan kasusnya, lalu peran saudara-saudara itu seperti apa di sana, deskripsikan situasinya gitu. Lalu upaya-upaya saudara yang saudara-saudara lakukan untuk menangani situasi tersebut. Setelah itu, hubungkan pengalaman tersebut dengan hal-hal yang saudara lakukan dengan pandangan filosofis tentang pendidikan. Misalnya, tujuan pendidikan itu harusnya seperti ini. Eh, Peran guru itu harusnya seperti ini. Interaksi guru-murid itu seharusnya begini, begini, begini. Lingkungan belajar ideal itu begini, begini, begini. Atau hal yang lainnya. Gitu. Nah, nanti di dalam bagian ini teman-teman akan diminta menjelaskan bagaimana pandangan filosofis dan juga nilai-nilai yang teman-teman yakini mempengaruhi pendekatan pendidikan yang teman-teman terapkan di situasi itu. Gitu. Ya. Lalu uraikan pembelajaran yang sudah saudara-saudara peroleh dari pengalaman itu. Itu bagian paling akhir. Nah, begitu ya. Dan tuliskan kesimpulan singkat yang merangkum refleksi dan juga pandangan saudara-saudara tentang pendidikan. Tuh, ya. Nah, ini ketentuan pengerjaan. Yang pertama, kasus yang saudara tulis itu harus merupakan kasus nyata yang pernah saudara-saudara hadapi di sekolah atau selama melaksanakan kegiatan PPL. Gitu. Lalu tulis studi kasus itu dalam bentuk esai dengan jumlah kata tidak lebih dari 500 kata dan dibuat dengan menggunakan huruf Times New Roman berukuran 12 dan disimpan dalam format PDF. Jadi harus sesuai dengan ini. Dan itu merupakan hasil karya saudara-saudara sendiri, bukan merupakan hasil plagiarisme. Misalnya pengalaman, kakak kelas saya dulu sudah pernah ikut tes apa namanya UKIN gitu. Lalu dokumennya diminta, nanti itu akan kelihatan teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Tuh, ya. Lalu studi kasus nanti yang saudara-saudara sudah susun itu diunggah ke dalam sistem yang disiapkan atau sistem UKP PPG dengan nama file studi kasus underscore nama mahasiswa underscore NIM. Ya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, saya ingatnya PPG Prajabatan gelombang yang berikutnya begitu. Sehingga ada bidang studi BK di sana sehingga tadi penjelasan sampai ke terkait dengan bimbingan konseling seperti apa. Nah, sebelum saya kembalikan ke Pak Made, sebelumnya saya sudah sempat merangkum gitu ya beberapa teman-teman yang sebelum-sebelumnya belum mengetahui bahwa hari ini akan mungkin belum yakin ya ada nggak nih sosialisasi gitu. Jadi sudah sempat beberapa ada yang bertanya, banyak pertanyaan yang gitu, bagaimana dengan kalau seperti ini situasinya, bagaimana kalau seperti terkait dengan video, bagaimana begitu. Nah, beberapa sudah saya rangkum dan sebelumnya juga karena berdasarkan itu mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa eh, kami putuskan begitu, karena ini sangat terkait sekali dengan regulasi dan kebijakan dari pusat. Sehingga kemarin sempat saya hubungi lurah, jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, ya silahkan. Beberapa sudah saya rangkum terkait dengan itu.
Nah, yang pertama, apakah nilai UKP PPG itu diakumulasikan untuk tahap kelulusan? Itu. Ya, jadi nilai keseluruhan itu tidak diakumulasi ya, teman-teman. Misalnya dari pembelajaran berapa, dari tes berapa, lalu diakumulasikan, digunakan untuk kelulusan tidak. Jadi setiap tahapan yang saudara-saudara sudah ikuti itu harus lulus. Misalnya mata kuliah A harus lulus, mata kuliah B harus lulus, PPL harus lulus, lalu UKIN juga harus lulus. Itu. Lalu tes tulis juga harus lulus. Semuanya ada passing grade-nya. Kalau sebelum-sebelumnya passing grade-nya itu eh, 75 ya, 75 sehingga di atas itu saudara-saudara baru bisa dikatakan lulus begitu. Nah, jadi tidak diakumulasikan. Ya, jadi setiap tahapan itu semuanya harus lulus dan sudah saudara-saudara laksanakan. Sehingga tadi di awal kan sudah sempat saya sampaikan, saudara-saudara bisa mengikuti UKP PPG ini ketika sudah lulus semua mata kuliah. Gitu. Ya. Lalu berapa persentase persentase bobot masing-masing tahapan UKP PPG? Tidak ada persentase. Itu. Jadi semuanya memiliki passing grade tersendiri dan semuanya saudara-saudara harus mengikuti dan lulus keseluruhan dari tahapan UKP PPG. Ya. Apakah bisa untuk video UKIN TIK di SMA bagi yang PPL di SMK? Tidak bisa. Walaupun bidang studinya sama misalkan. Di mana saudara-saudara melaksanakan PPL, ya di sana saudara-saudara melaksanakan take video. Begitu. Karena kan runut ya, dari awal saudara-saudara melaksanakan pembelajaran, ada observasi, sudah tahu situasi kelas seperti apa, lalu melaksanakanlah pembelajaran. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba datang ke sekolah tertentu, itu melaksanakan pembelajaran. Nah, gitu. Ya, jadi di mana saudara-saudara melaksanakan PPL, ya di sana melaksanakan take video. Bolehkah menggunakan materi yang sudah pernah diunggah di LMS? Tidak pernah, tidak boleh. Jadi harus materi yang baru, yang belum pernah dibahas. Atau belum pernah diunggah di LMS. Lalu, jika pada saat pengambilan video terdapat kendala, tiba-tiba misalkan memori full, video baru setengah, apakah bisa melanjutkan pengambilan video atau harus mengulang? Harus mengulang. Gitu. Karena ada video utuh dari awal sampai dengan akhir. Jangan sampai nanti itu kan performa saudara-saudara ya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi apa yang saudara-saudara tunjukkan di sana, apakah gurunya keluar masuk misalnya gitu, izin dulu sebentar siswanya dibiarkan, kan bisa saja di stop itu gitu. Jadi untuk menghindari itu, walaupun kami yakin tidak akan terjadi seperti itu, ya untuk menghindari itu sehingga panitia pusat meminta video yang utuh dari awal sampai dengan akhir tidak diedit sama sekali. Itu yang berisi semua tahapan pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Gitu. Yang satunya lagi baru video yang sudah diedit. Yang mungkin ada beberapa tahapan-tahapan penekanan-penekanan penting dalam pembelajaran itu yang diedit gitu. Itu yang ditampilkan dalam video yang sudah diedit. Itu ya. Lalu, apakah kamera atau kamera HP maksudnya ya, yang digunakan saat rekam bisa berpindah dari titik yang berbeda? Semisal, pada saat kegiatan kelompok, kita mau menunjukkan adanya pendamping yang lebih lebih pada kelompok. Misalnya datang ke sana, bawa kameranya gitu ya. Nah, lalu membutuhkan sorotan kamera agar jelas metode atau pendekatan yang diterapkan gitu. Dalam video yang utuh tidak boleh ada seperti itu. Jadi tempatkan kamera di bagian yang bisa apa namanya ya, mencakup keseluruhan dari tahapan pembelajaran itu dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi bisa bisa memperlihatkan semua siswa, teman-teman pada saat melaksanakan pembelajaran begitu. Nah, kalau misalkan nanti itu diedit, ya silahkan. Tetapi yang utuh harus tetap ada di sana. Jadi akan nyambung ya, make sense nanti ya, antara video yang tidak diedit dan juga diedit. Tuh, oh ini yang diedit bagian mana nih ya? Kok tiba-tiba ada di sini si guru gitu. Nanti itu akan dicek kembali pada video yang
real gitu, atau yang tidak diedit. Itu ya. Lalu adakah rubrik penilaian yang bisa dibagikan agar kita membuat video berdasarkan rubrik? Sampai dengan saat ini tidak ada dari panitia pusat untuk menyampaikan kepada kami bahwa ini adalah rubriknya. Jadi tolong di-share kepada mahasiswa, belum ada arahan seperti itu. Tetapi jika nanti ada permintaan seperti itu, ya tentunya akan kami share. Tapi untuk saat ini belum ada, mohon maaf. Ya. Terkait ini saya rasa penilaiannya tidak jauh dari apa yang seharusnya ditampilkan oleh guru dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi adik-adik sudah paham apa yang dilaksanakan oleh guru, bagaimana guru harus berpenampilan, terus apa namanya mengajar dengan bahasa yang jelas dan lain sebagainya. Ya, teman-teman, saya yakin sudah paham itu. Jadi tidak akan lepas dan jauh-jauh dari itu. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika waktu saat pelaksanaan pembelajaran tidak sampai 2 JP atau hanya 70-an menit? Contohnya IPA seharusnya 80 menit. Nah, dalam panduan seperti itu. Jadi harus 2 JP sehingga harus menyesuaikan dengan itu. Ya. Oke. Berikutnya, berapa minimal jumlah siswa yang bisa digunakan untuk UKIN? Tidak ada aturan seperti itu. Ini adalah real teaching. Jadi seperti apa yang seharusnya ada di kelas itu, itulah yang harus ditampilkan dalam video. Kalau misalkan jumlah kelasnya adalah 10 orang ya, 12 orang, 15 orang ya harus ditampilkan seperti itu. Dan saya yakin ada jumlah minimal ya, ada jumlah minimal dari diadakannya kelas itu. Jadi gunakanlah kelas yang real. Ya. Lalu materi untuk UKIN apakah boleh menggunakan materi semester 1 atau harus materi semester 2? Nah, ini silahkan adik-adik. Yang jelas kalau dalam panduan ya menggunakan materi yang belum belum pernah adik-adik ajarkan selama melaksanakan PPL. Begitu. Dan tetap acuan kita adalah real teaching. Ya. Lalu untuk studi kasusnya menggunakan kelas waktu PPL atau kelas UKIN. Soalnya saya menggunakan kelas yang berbeda antara PPL dan UKIN. Seharusnya tidak berbeda adik-adik ya. Dan ini sebenarnya berbeda juga. Maksudnya studi kasus itu kan pengalaman. Pengalaman selama menjadi seorang guru. Gitu. Ya apapun pengalaman selama menjadi seorang guru pada saat PPL itu, ya itu bisa diangkat di dalam studi kasus. Itu, ya. Lalu untuk durasi waktu yang tertera pada surat edaran itu adalah 2 JP. Untuk per JP-nya itu pastiannya apakah 40 menit atau 45 menit. Ya, menyesuaikan lagi karena biasanya berbeda-beda di setiap sekolah situasi dan kondisinya. Maksudnya ketika misalkan di PAUD itu berbeda lagi. Nah, mayoritas biasanya 45 menit. Jadi mungkin bisa menggunakan 45 menit. Ya. Lalu apakah boleh menggunakan materi yang sama yang kita pakai buat video sebelumnya di LMS? Tidak, ini pertanyaan sebelumnya ya. Apakah materi dan perangkat pembelajaran yang digunakan untuk pembuatan video UKIN boleh menggunakan perangkat yang sudah pernah diterapkan sebelumnya selama melaksanakan PPL? Tidak, jadi yang berbeda. Apakah benar resolusi HP atau perangkat yang digunakan untuk take video ada ketentuannya sendiri? Yang jelas, itu dalam panduan itu dan selama pelaksanaan UKP PPG sebelumnya, yang penting video itu harus jelas, harus fokus, adik-adik harus terlihat, teman-teman harus membuat video itu memperlihatkan keseluruhan aktivitas pembelajaran. Gitu. Terkait dengan resolusi ya silahkan. Kalau misalkan itu resolusinya terlalu kecil ya tentunya adik-adik tidak akan terlihat. Teman-teman tidak akan jelas melaksanakan pembelajaran seperti apa. Gitu. Pengalaman sebelumnya gurunya jauh sekali. Itu entah apa yang dibicarakan oleh guru itu tidak terekam dengan jelas gitu. Apa yang disampaikan tidak terekam dengan jelas, hanya aktivitasnya saja jalan ke sana, jalan kemari. Nah, itu ya yang harus diperhatikan.
Oke. Selanjutnya, hmm, apakah materi, sebentar. Apakah dalam pelaksanaan UKIN, modul ajar yang digunakan bebas menggunakan materi kelas mana saja? Ya, jadi kelas yang adik-adik atau teman-teman ampu, itu, itulah yang digunakan. Apakah video yang akan diunggah tersebut bisa diedit, yakni hanya menaikkan volume tanpa dipotong, ditambah hanya dinaikkan volumenya saja? Kalau yang ini ya silahkan adik-adik. Sejauh itu tidak melakukan editing terkait dengan pelaksanaan pembelajaran secara utuh. Gitu. Kalau meningkatkan volume saya rasa tidak masalah ya, sehingga itu malah bagus ya, sehingga suaranya akan lebih jelas nanti. Lalu bagaimana mekanisme ujian ulang retaker? Nah, ini nanti sebenarnya gitu. Tapi pengalaman-pengalaman sebelumnya, mahasiswa yang tidak lulus pada UKP PPG pada tahap ini berkaca dari pengalaman sebelumnya ya. Jadi akan diikutkan atau teman-teman akan mendapatkan informasi kembali untuk pelaksanaan ujian ulang atau retaker, dan saudara-saudara nanti akan mendaftar kembali pada UKP PPG tahap berikutnya. Itu ya, mekanismenya seperti apa ya nanti ketika mendekati itu akan diinformasikan. Jadi rajin-rajin membuka web PPG. Apakah ada tim pemantau untuk memastikan video, perangkat pembelajaran, dan juga studi kasus yang telah diunggah sudah sesuai dengan form atau bagian penguploadannya? Sebenarnya tidak sampai pada tahap, tidak sampai pada bagian itu, ya. Kalau berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, tugas pemantau hanya menghubungkan antara penguji dan juga mahasiswa saja. Terkait dengan itu ya mungkin kalau ada bonus-bonusnya, mungkin kalau pemantaunya apa namanya diarahkan untuk itu ya tentunya akan dilaksanakan kegiatan seperti itu. Tetapi kalau misalkan tupoksi pemantau tidak seperti itu ya tentunya tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan teman-teman. Pertanyaan berikutnya, apakah pengambilan video praktik pembelajaran UKPPG bisa dilakukan di sekolah lain yang bukan sekolah tempat pelaksanaan PPL? Tidak bisa. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Apakah boleh dua pengajar di sekolah yang sama mengajar peserta didik yang sama saat pengambilan video UKIN? Eh, Kalau mata pelajarannya berbeda, ya tidak masalah. Kalau misalkan di kelas itu ada mata pelajaran IPA dan juga ada mata pelajaran bahasa Indonesia, ya silahkan. Gitu. Tidak masalah. Lalu, untuk posisi kamera, apakah boleh berpindah-pindah atau hanya pada satu sisi saja? Dan untuk video yang diedit, apakah edit dari video yang full tersebut atau boleh menggunakan kamera lain? Diedit dari video yang sudah full. Itu yang full tadi. Lalu posisi kamera tidak berpindah-pindah. Yang selanjutnya, apakah take video UKIN boleh dilakukan di luar sekolah PPL? Tidak, tidak boleh. Apakah jumlah siswa boleh di-set menjadi 20 orang? Ya silahkan, kondisi kelasnya nanti seperti apa di sana, situasinya, realnya seperti apa, ya silahkan. Apakah materi mengajar sudah ditentukan oleh pusat atau kami tentukan sendiri? Teman-teman yang menentukan sendiri. Sesuai dengan panduan sebelumnya, ya. Nah, pertanyaan yang saya rangkum sampai di sana, teman-teman. Silahkan kalau ada lagi di luar dari itu yang ingin ditanyakan, mari kita diskusikan. Sebelum itu, waktu saya kembalikan kepada Pak Madi. Silahkan Pak Madi. Baik, terima kasih Pak Gita.